Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mirna Puspita, perwakilan dari kelompok KKN 35 dari ITERA. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan gaya gravitasi Newton. Namun sebelum kita masuk ke konsep apa itu gaya gravitasi Newton, saya berharap kalian sudah memahami tentang konsep sebelumnya tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Kenapa? Hal ini akan mempermudah kalian dalam memahami konsep dari gaya gravitasi Newton. Nah, untuk materinya sendiri bisa kalian lihat. Di sini saya akan menjelaskan tentang medan atau percepatan gravitasi dan hukum Kepler. Pertama, konsep yang pertama adalah kita bisa melakukan perumpamaan pada sebuah benda dengan massa M1 dan M2 dengan jarak tertentunya adalah R, sehingga mereka mengalami tarik-menarik antara F1 dan F2. Nah, persamaannya ini disebut juga dengan aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi itu termasuk ke dalam hukum Newton 3. Besaran dari F1, F2 ini adalah G sama dengan M1 dikali M2 per R pangkat 2, di mana F adalah gaya gravitasi, G besarnya adalah tetapan umum gravitasi, yaitu 6,67 dikali 10 pangkat min 11. M adalah massa benda, R adalah jarak kedua benda, dan G adalah percepatan atau medan gravitasi. Percepatan atau medan gravitasi di sini juga memiliki ketetapan. Yang umum digunakan adalah 9,8 meter per sekon pangkat 2. Tapi biasanya bakalan dibulatkan menjadi 10 meter per sekon pangkat 2. Jadi saya berharap kalian untuk ketetapan-ketetapan seperti ini sudah mengetahuinya. Nah, pada suatu benda yang memiliki massa M, dia itu biasanya akan menarik semua benda yang ada di sekelilingnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kuat medan gravitasi selalu ke arah pusat massa benda tersebut. Kalian juga harus memahami tentang kuat medan gravitasi pada permukaan bumi seperti pada posisi pertama, dan kuat medan gravitasi di atas permukaan bumi pada posisi kedua. Ini memiliki perbedaan, sehingga kita bisa melakukan turunkan dengan perbandingan G1 per G2. G1 per G2, andai kata benda 2 ini berada pada ketinggian H dari bumi, di mana H mendekati jari-jari bumi, maka kita akan memiliki persamaan yang pertama G1 sama dengan G besar M per R pangkat 2 dibagi dengan G2, yang itu samaannya adalah G besar M per R plus H pangkat 2. Untuk massanya sendiri, kita bisa menghilangkannya. Karena apa? Karena di sini massa yang dimiliki adalah sama-sama massa bumi. Oke. Sehingga hasil dari turunannya adalah G1 per G2 sama dengan dalam kurung R per R plus H pangkat 2. Makin tinggi dari permukaan bumi, maka kuat gravitasinya akan semakin kecil. Kenapa? Karena gravitasi ini memiliki atau berbanding terbalik dengan jari-jari. Sekarang kita masuk ke kelajuan ke orbit planet. Kita anggap ini satelit. Nah, satelit ini pasti bisa mengorbit pada lintasannya yang ditarik oleh satu gaya. Gaya apa aja? Ada dua gaya, yaitu gaya sentripetal dan gaya gravitasi. Gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi, di mana persamaan gaya sentripetal adalah massa satelit dikali P pangkat 2 per R sama dengan G besar massa bumi dikali massa satelit R pangkat 2. Di sini kita juga bisa menghilangkan massanya karena sama-sama menggunakan massa satelit. Jadi bisa dihilangkan. Sehingga turunannya P pangkat 2 sama dengan G M per R, atau P pangkat 2 akar dari G M per R. Kemudian kita akan masuk ke hukum Kepler. Di sini hukum Kepler itu ada 3, yaitu hukum Kepler 1 yaitu tentang hukum lintasan elips yang berbunyi semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari, dengan matahari berada di salah satu fokus elips.
Hukum Kepler yang kedua yaitu tentang gerak planet. Bunyinya adalah suatu garis paralel yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Selang waktu yang sama. Nah, kemudian untuk hukum Kepler yang ketiga yaitu hukum harmonik berbunyi perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih jauh tentang hukum Kepler yang ketiga atau hukum harmonik yang memiliki persamaannya adalah K sama dengan T pangkat 2 per R pangkat 3. Apa itu T? T adalah periode revolusi planet, sedangkan R adalah jarak antara planet dan matahari. Jika memiliki dua planet yang sama-sama mengitari bumi, maka kita dapat melakukan perbandingan. Perbandingannya seperti T1 per T2 pangkat 2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Untuk mendapatkan nilai K, kita bisa menggunakan gaya sentripetal dengan persamaan M dikali percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal memiliki rumus P pangkat 2 per R, yang dimana P pangkat 2 memiliki persamaan omega dikali R. Dan turunan dari omega adalah 2V per T. Atau 2V per R. Sehingga kita akan mendapatkan hasil yaitu M per R dikali omega R pangkat 2 atau M per R dikali omega 2 dikali V per T dikali R pangkat 2. Sehingga untuk gaya sentripetal sama dengan gaya gravitasi, rumusnya adalah gaya sentripetalnya berasal dari sini. Nah, M dikali 4Pi pangkat 2 dikali R per T pangkat 2 sama dengan G besar M1 dikali M2 per R pangkat 2. Di sini dia sama-sama menggunakan massa planet. Nah, sehingga turunan dari persamaan di atas adalah R pangkat 3 per T pangkat 2 sama dengan G gede, G besar dikali M per 4Pi pangkat 2. Sehingga hasil dari K adalah T pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan 4Pi pangkat 2 dibagi G dikali M. Mungkin cukup rumit di bagian sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soalnya cukup simpel, yaitu planet A memiliki jari-jari rata-rata 4 kali dari jari-jari rata-rata bumi. Kita harus memahami soal apa-apa saja yang diketahui di dalam soal untuk memudahkan kita melakukan penyelesaian. Kemudian, adapun kecepatan gravitasinya 1/4 kali percepatan bumi. Jika massa bumi sebesar M, maka massa planet A sebesar. Jadi yang ditanya adalah massa planet A. Apa saja yang diketahui? Yang pertama adalah jari-jari planet A 4 kali jari-jari planet bumi. Kemudian gravitasinya planet A 1/4 gravitasi bumi. Nah, yang ditanya adalah massa planet A. Sekarang kita masuk penyelesaiannya. Gravitasi itu sendiri, rumusnya adalah G besar dikali M per R pangkat 2. Ini ada di bagian slide kedua. Terus, G sama dengan GA, MA per RA pangkat 2. Di sini G-nya berapa? Yaitu 1/4 G. Nah, terus apalagi yang diketahui? R-nya berapa? 1/4 R. 4R pangkat 2.
Nah, rumus G ini adalah G sama dengan G besar M R pangkat 2. Artinya kita bisa masukin 1/4 G M per R pangkat 2 sama dengan G MA per 16 R pangkat 2. Udah dikalikan. Sehingga hasil akhirnya adalah M per 4 sama dengan MA per 16 atau MA sama dengan 4 meter. Jadi M planetnya adalah 4. Oke, mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan. Semoga yang ini bisa membantu kalian dalam pelajaran. Semangat! Terima kasih.